Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk datang ke tempat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, jangan sampai kami tertinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan pujian Tiada Terukur Kasih. Siap. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Melebihi lautan,
Puji Tuhan, kasih setia Tuhan besar sampai selama-lamanya. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan terpujilah namamu Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak bisa berdiri, boleh duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, kemanakah aku dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi?
kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah melawat kami. Melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendapat berkat melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami pulang dengan bersorak-sorai dan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa diperkenakan oleh Tuhan untuk bisa beribadah kembali. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesok harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembunyikan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu disalibkan tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Terima kasih Pak Andi. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah melewati hari-hari yang dimana pada minggu-minggu yang lalu tentang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, kita juga sudah melaksanakan doa 10 malam. Dan pada minggu yang lalu kita mendengarkan bahwa Pentakosta itu mengubahkan, ya. Dan kita akan melihat hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu membawa kemajuan yang lebih tajam, ya. Selangkah lebih maju daripada orang-orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus itu kita bisa merasakan apa yang Dia perbuat dalam kehidupan kita. Kalau minggu yang lalu Ibu Gembala berbicara tentang perubahan, ya, yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka awalnya pengecut, pecundang, tapi setelah hari lewat Pentakosta, saudara, mereka mengalami satu kekuatan yang luar biasa, keberanian yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan melihat Kisah Para Rasul ini, saudaraku,
dengan tema kepenuhan Roh Kudus membawa kemajuan dalam segala hal. Kepenuhan Roh Kudus membawa kemajuan dalam segala hal. Bohong kalau orang Kristen sudah penuh Roh Kudus, tetapi nggak pernah maju-maju. Jalan di tempat. Saudara, mobil kalau tidak jalan terus diparkir, itu bannya itu akan kekurangan angin. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, dalam kehidupan ini saudara, kalau seseorang Kristen ya, dia mengatakan bahwa dia penuh Roh Kudus, dia kenal Roh Kudus, tetapi kehidupannya tidak pernah maju, itu dipertanyakan kekristenannya. Dipertanyakan penuh Roh Kudus atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dalam pembacaan kita dari ayat pertama sampai ayat 12, saya menemukan beberapa kemajuan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, baik Yohanes, Petrus, dan seluruh teman-teman mereka mengalami kemajuan yang begitu pesat, mengalami kemajuan yang begitu tajam. Itu sangat luar biasa saudara. Pertama sekali, di dalam ayat 8, ada di situ dikatakan keberanian yang sangat begitu luar biasa. Coba dibacakan lagi Pak Andi, tentang keberanian Petrus itu bagaimana ketika dia menjawab orang-orang yang sedang mempertanyakan sesuatu kepada dia tentang atas nama siapakah orang yang sakit itu disembuhkan. Silakan Pak. Kisah para Rasul 4 ayat 8. 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Terus? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu disalibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Para imam-imam pada waktu itu saudara marah besar kepada Petrus dan Yohanes karena pemberitaan mereka yang begitu luar biasa. Di mana nama Yesus begitu luar biasa pada saat itu saudara, mereka beritakan dengan berani begitu luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat yang bertobat pada waktu itu hanya laki-laki 5.000 orang, kebayang saudara. Para imam-imam saudara dan orang-orang Saduki marah besar kepada mereka. Mereka mengadakan sidang, mereka mempertanyakan kepada Petrus dan Yohanes, atas nama siapakah orang yang sakit ini disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat apa kata Petrus kepada mereka. Dikatakan di dalam ayat 8 tadi saudara, maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, garis bawahi penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya keberanian semata-mata yang dari daging, bukan hanya ditimbulkan oleh emosi yang begitu geram. Tidak, saudaraku. Tetapi di sini dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ini satu kemajuan yang begitu luar biasa. Dan harapan kita, semua tindak tanduk kita, saudaraku, dalam kehidupan kita ini, dalam mengiringi iman kita, hendaknya kita lakukan penuh dengan Roh Kudus. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan itu dengan penuh Roh Kudus. Katakan bersama saya, penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya dengan logika, bukan hanya dengan kemahiran, bukan hanya dengan pengalaman-pengalaman yang kita sudah lakukan selama ini, bukan hanya pengetahuan duniawi ini, tidak. Tetapi andalkanlah Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Ketika kita salah bertindak, saudaraku, maka diarahkan kita. Jangan lakukan itu. Berapa hari yang lalu, saudaraku, ada seorang, katakan temanlah, mengajak sesuatu untuk mengikuti satu kegiatan.
Dan saya tidak tahu, saya orangnya tulus, kalau berteman ya teman. Saudara, saya kurang peka waktu itu. Bukan peka, kurang sensitif waktu itu. Ya, dia kan orangnya baik, luar biasa. Tetapi saudara, akhirnya Roh Kudus mencegah saya. Ya, dia memakai istri saya, tolong pertimbangkan dulu. Nah, setelah saya pertimbangkan, saudaraku, Roh Kudus ingatkan saya, jangan. Roh Kudus, dia akan menuntun langkah kita kepada langkah yang benar dan bukan kepada langkah yang merugikan kita. Roh Kudus akan mengerahkan kita. Makanya saudara, saya katakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti mengalami kemajuan. Kepekaan kita untuk mendengarkan Tuhan, ya, mari kita melatihnya, saudara. Amin, Bapak Ibu. Sehingga Roh Kudus memimpin kita terus. Firman Tuhan berkata dalam ayat 8 ini, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Petrus berani karena Roh Kudus. Dulunya Petrus pengecut. Perempuan-perempuan Turka ini juga salah satu dari murid-muridnya. Petrus bilang apa, saudaraku? Aku gak kenal dia. Tetapi sekarang, saudaraku, kemajuan yang dialami oleh Petrus begitu luar biasa. Situ dikatakan bahwa oleh karena nama Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat. Saya bayangkan gagahnya Petrus di tengah-tengah para sida-sida itu, saudaraku, para para orang Saduki dan juga para imam-imam itu. Saya bayangkan bagaimana gagahnya Petrus waktu itu dibanding dengan ketemu dia dengan perempuan-perempuan yang mempertanyakan tentang hubungannya dengan Yesus. Begitu gagah, begitu berani. Orang Kristen di akhir zaman ini harus gagah berani, amin, saudara. Tapi bukan kuat dan gagahku, tetapi melainkan Roh-Mu ya Tuhan, amin. Roh Tuhan yang membuat kita gagah, Roh Tuhan yang membuat kita cakap untuk melakukan segala sesuatu, bukan kehebatan otak kita yang hanya sebesar bapau ini, saudara. Saya percaya Bapak Ibu, setelah kita memperingati hari Pentakosta, terus membina hubungan yang erat dengan Roh Kudus, amin. Bukan hanya pada waktu memperingati hari Pentakosta lalu semua orang Kristen rame ingat Roh Kudus. Setelah selesai hari Pentakosta nggak ingat Roh Kudus. Ya, saya nggak tahu roh apa lagi. Tapi saya percaya jemaat Sinai, Hermon, Philadelphia, sampai kapanpun Roh Kudus menjadi sahabat bagi kita. Amin. Menjadi sahabat karib bagi kita, menjadi sahabat yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, saudara, kepenuhan Roh Kudus membawa kemajuan dalam segala hal. Yang kedua adalah orang yang penuh Roh Kudus, dia lebih lagi mengenal Yesus dengan luar biasa. Orang Kristen yang sudah penuh dengan Roh Kudus, ya, dia lebih memahami, dia lebih mengerti pribadi Yesus itu, ya, sehingga dia tidak takut berkata-kata tentang Yesus itu. Ada keyakinan yang penuh dalam dirinya, ada keyakinan yang penuh dalam rohnya, bahwa apa yang dia katakan tentang pribadi Yesus itu menghasilkan kuasa, itu mengadakan terobosan-terobosan yang luar biasa. Dia yakin ketika dia menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, maka orang lain pasti akan mendapat damai sejahtera. Orang yang penuh Roh Kudus mengenal Yesus dengan benar, bukan dengan abu-abu, tetapi jelas Yesus itu siapa, ya. Di dalam ayat yang ke-10
Di situ dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu sandungan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang yang penuh Roh Kudus meyakini bahwa hanya dalam Yesus keselamatan terjadi. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Di luar itu tidak ada yang menjamin keselamatan. Keyakinan ini, saudaraku, didorong oleh Roh Kudus. Bukan hanya karena didorong oleh karena pengajaran di gereja. Tidak. Bukan hanya didorong oleh karena dengar-dengar khotbah di mana-mana. Tidak. Tetapi keyakinan ini muncul, lahir daripada kepenuhan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Siapa yang berani mengatakan demikian kalau bukan karena didorong oleh Roh Kudus? Saudaraku, orang Kristen yang memiliki kepenuhan Roh Kudus pasti memiliki kemajuan akan pengenalan tentang pribadi Kristus. Amin. Mungkin kalau kita ditawarkan hari-hari ini untuk murtad dengan iming-iming isi dunia ini, saya yakin Bapak Ibu karena penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu pasti akan tolak di dalam nama Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih deh, kamu luar biasa. Ya, yang ketiga, kita akan mengalami kemajuan di dalam ketaatan. Orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, orang Kristen yang sudah memiliki Roh Kudus, dia harus memiliki kemajuan di dalam ketaatannya. Ini poin yang penting. Memang pertama, kedua, sampai ketiga semua penting. Ya, tetapi kadang-kadang orang percaya, kadang-kadang jatuhnya di sini. Tidak taat. Tidak taat, saudara. Roh Kudus bangunkan pagi-pagi jam 4. Berdoa. 5 menit lagi lah Tuhan. Tarik. Roh Kudus bangunin. Udah jam 4 lewat 15 menit. Doa. Terakhir lah. Tarik lagi. Sampai jam 6. Buru-buru kerja. Buru-buru. Ini salah satu ketidaktaatan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketaatan. Itulah saudaraku yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini luar biasa, saudara. Di hadapan imam-imam itu, saudaraku, Petrus berani mengatakan demikian. Putuskan oleh kamu. Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Saudaraku, Petrus memilih untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah untuk tetap memberitakan kebenaran itu, untuk tetap menyampaikan kabar baik itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita dalam ketaatan itu walaupun penuh dengan resiko. Petrus saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dia lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ayat yang 19 ini berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, saudara. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan Petrus dan Yohanes, saudaraku, memiliki resiko yang tinggi. Tetapi demi taatnya kepada Allah, untuk mempertahankan ketaatannya kepada Allah, untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani mengatakan, aku lebih taat kepada Tuhan, aku lebih taat kepada Allah. Tidak mungkin bagiku untuk tidak memberitakan Injil hanya gara-gara karena kamu mengancam saya, mengancam kami, mengancam kelompok kami. Saudara, apapun resikonya, ketika kita taat kepada Tuhan, walaupun itu mungkin ketika kita taat rugi atau ada sesuatu yang hilang, tetapi jangan takut, saudara. Ketika engkau taat dan taat pada kebenaran, maka Tuhan akan menggantikan itu kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan merupakan sikap hidup orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maju dalam ketaatan kita. Mari kita taat kepada Tuhan, sehingga ketaatan itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Engkau akan menikmati buah yang baik, buah yang begitu luar biasa, sehingga hatimu tetap melimpah dengan ucapan syukur. Yang terakhir adalah maju dalam doa walaupun di tengah-tengah ancaman. Coba Pak Andi ayat 24 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai 31. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 31. Ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa bukan hanya Petrus dan Yohanes yang mengalami kemajuan yang pesat yang begitu luar biasa, tetapi teman-teman mereka juga, orang-orang percaya pada waktu itu juga, ketika mereka mendengarkan berita ancaman itu, apa yang mereka lakukan, saudaraku? Mereka berdoa. Orang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki jam-jam doa yang intim dengan Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus, kalau malas berdoa, itu bukan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, kesukaannya adalah berdoa, kesukaannya adalah bersekutu dengan Tuhan, kesukaannya adalah membaca firman Tuhan. Habitatnya itu adalah hadirat Tuhan. Itu tidak bisa dipungkirin, saudara. Ya, itu tidak bisa dipungkirin. Kesukaannya adalah hadirat Tuhan, kesukaannya adalah berdoa. Kalau orang Kristen penuh Roh Kudus katanya, tapi kesukaannya gosip, wah, itu bukan Roh Kudus. Ada roh yang lain itu. Perlu mengalami pencurahan Roh Kudus lagi dalam hari Pentakosta untuk mengubahkan. Kita sudah diubahkan, tapi kita harus maju, Bapak Ibu. Kita harus maju dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita kepada Allah. Ini bukan hanya Petrus dan Yohanes yang memiliki kemajuan, tetapi teman-teman mereka, orang-orang percaya pada waktu itu, ketika mereka mendengar ancaman terhadap para murid-murid Tuhan Yesus ini, apa tindakan mereka? Mereka berdoa di hadapan Allah. Doa mereka bukan doa cengeng, doa mereka bukan doa mengeluh, tetapi doa mereka adalah doa yang penuh kuasa. Kenapa? Mereka mengucapkan firman Tuhan. Mereka mengucapkan firman Tuhan yang dalam kitab Mazmur, kenapa rusuh bangsa-bangsa? Saudaraku, kalau kau mau doa saudara berkuasa, ucapkanlah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, ini yang benar. Ingatkan kepada Tuhan firman-Nya. Dan firman-Nya itu tidak akan pernah lalai untuk ditempatinya. Tidak akan pernah gagal, saudaraku. Ucapkan firman Tuhan dalam doa saudara, bukan doa mengeluh. Tuhan, gimana ini Tuhan?
Tuhan bilang gimana? Ya orang kamu yang rasain, apa yang kamu butuhkan? Ngeluh aja saudara. Ngeluh dalam doa. Sekarang kita berhenti untuk mengeluh dalam doa. Amin saudaraku. Aminnya kok lemes. Oke, kita harus maju dalam doa. Amin Bapak Ibu. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, saudaraku, yang menguatkan jiwa dan roh saudara hanya doa kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menguatkan kita, doa yang menguatkan kita. Kalau nggak doa, saudaraku, kita melempem semuanya. Ya, kita melempem karena kita tidak punya kekuatan selain daripada Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus ada dalam kita kalau kita berhubungan dengan Dia. Ya, kalau hanya baca berita babe di HP saudara, itu tidak akan menambah iman saudara. Itu akan menambah pusing saudara. Hari ini jumlah COVID yang meninggal sekian. Waduh, gimana ini? Cuekin itu saudaraku. Tetapi fokus pada firman Allah. Fokus pada doa. Bagaimana bisnismu sekarang? Bagaimana usahamu sekarang? Bagaimana pekerjaanmu sekarang? Mungkin mau jungkir balik bagaimana? Saudaraku, mau jungkir balik dia, mau gimana pun kapal itu jungkir balik saudaraku. Tetapi kalau engkau tetap berdoa, maju dalam Tuhan, maju dalam firman Tuhan, maka Tuhan yang mengatur nahodanya. Amin saudaraku. Tidak ada yang terlalu sulit untuk diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudara. Penyakit apapun di bawah kolong langit ini ada di bawah kendali Tuhan. Ya kalau Tuhan bilang kamu harus pulang, ya pulang. Ngapain dipikirin? Betul ya Bapak Ibu ya? Ya hanya karena kita manusia. Kalau udah sampai di pintu sana gak mikir lagi saudara. Ya, gak akan mikir pulang ke bumi. Makanya heran kalau ada orang bilang naik turun ke surga itu, ngapain, rugi banget udah sampai di surga ngapain turun lagi. Tuhan Yesus saja gak pernah turun naik saudara ya. Cuma satu kali, belum datang kedua kali. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau saudara berdoa terus menerus kepada Tuhan, maka apapun pergumulan saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin saudara. Kemajuan yang terakhir adalah kepedulian dan kasih terhadap sesama. Ayat 32 dan 34 tadi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 dan 34. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Terima kasih Pak. Nah saudara, kemajuan dalam kepedulian dan kasih. Adapun kumpulan orang-orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, dia saudaraku menyadari bahwa berkat yang dia miliki itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara dapat berkat 100.000, ingat saudara, itu bukan milik saudara semuanya itu. Amin. Kalau saya dapat uang 100.000, saya dapat berkat 100.000, saya olah itu uang. Ini perpuluhan saya 10.000, serak. Ini bagian orang ini, serak. Ini bagian ini, serak. Saudaraku, kita harus peduli itu. Berkat yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, amin. Uang yang saya dapatkan hari ini 100.000 misalnya, saya harus sisihkan untuk Tuhan, untuk sesama. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang jemaat mula-mula pada waktu itu. Karena mereka penuh Roh Kudus, ada kemajuan dalam kasih. Amin. Ada kemajuan dalam kepedulian. Kita harus peduli, saudara. Ya. Mungkin Bapak Ibu tinggal di satu komplek yang mewah. Ya, saudara tidak ketemu dengan orang-orang yang kehidupan ekonominya bukan pas-pasan, udah di bawah pas-pasan lagi, saudara. Ya. Di tempat saya, saudaraku, di Marga Asih sana,
Kebetulan saya di di pemukiman warga itu. Tiap hari saya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Anak-anaknya punya baju, pagi cuci, siang pakai. Makannya hari ini beli beras, karena saya tahu saudara, maka saya bisa cerita. 0,5 kilo. Waduh. Belum tentu sore makan, saudara. Saya sebagai anak Tuhan, tahu saya bicara dulu hamba Tuhan ya. Saya sebagai orang Kristen, kalau saya melihat seperti itu cuek saja, cuek bebek. Saudara dipertanyakan, Roh Kudus ada nggak dalam saya? Saya lihat anaknya bajunya compang-camping. Baju anak saya masih ada yang masih bisa dipakai. Saya ambil, saya kasih. Saya lihat ibu-ibu saya perhatiin, saudara. Bukan saya perhatiin saya suka sama dia, enggak. Itu aja dasteran terus. Saya bilang sama istri saya, tolong baju-bajumu yang nggak bisa kau pakai lagi, kumpulin taruh dalam karung. Itu ada pos, taruh di situ. Siapa yang butuh ambil. Dia lakukan, saudara. Dan itu bukan hanya 1-2 kali saya lakukan. Saya saksikan ini karena ada tema firman Tuhan ini. Amin, saudara. Harta yang kau miliki yang dipercayakan oleh Tuhan buat kamu, bukan hanya untuk perut kita sendiri. Amin. Kita harus perhatikan itu, Bapak Ibu. Pertama, untuk Tuhan, dan kemudian untuk sesama. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Kita harus maju dalam segala hal, ya. Kita ngelihat anaknya ada 5 gitu ya. Waduh, menyedihkan, saudara. Kalau hanya kasihan, tanpa kita ulurkan sesuatu, sangat kasihan iman kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan membawa kita dalam kemajuan yang lebih luar biasa lagi. Dalam segala hal kita harus lebih maju karena kita penuh dengan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus-Mu. Tuhan, setiap kami jemaat-Mu yang sudah penuh Roh Kudus, hendaknya kami mengalami kemajuan-kemajuan yang tajam, baik dalam kerohanian kami, maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat, baik dalam kehidupan kami juga bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kami. Hendaknya kami memiliki kemajuan yang signifikan, ya Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan penuh dengan Roh Kudus, tetapi realita hidup kami mencerminkan kalau kami adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin mereka sakit, apapun mereka alami, ya Tuhan. Penyakit apapun yang mereka alami, kami percaya Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu Sinai hari ini, GBI Sinai hari ini memiliki kemajuan dalam segala hal karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas, tolong Tuhan, biarlah Engkau mengurapi firman-Mu kepada jemaat-Mu, karena hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikannya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, kiranya Engkau sudah memakai anak-anak-Mu semua, ya Tuhan, yang sudah melayani. Pakai mereka lebih indah lagi di dalam pelayanan mereka, ya Bapa. Demikian pula hamba-Mu, Bapak Odali Golase yang sudah melayani di dalam firman. Bapa, kiranya Engkau memakai kehidupannya pada masa mudanya, ya Tuhan, untuk boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya dan juga keluarganya. Terpuji nama-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami satu persatu, ya Tuhan, yang tidak bisa hadir karena terganggu kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamahnya pada
saat ini ya Bapa, dengan kuasa yang dari tempat tinggi, mereka boleh ya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu mendapatkan kesembuhan, sehingga ya Tuhan pada ibadah mendatang mereka dapat kembali bersekutu. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara rekan-rekan yang lain juga ya Tuhan yang mempunyai masalah persoalan. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Bapa, kiranya Roh Kudus selalu yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk selalu memimpin, menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Ataupun mungkin kami ada di dalam kekurangan, Bapa, kiranya Engkaulah Yehova Jireh yang selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan akan memakai Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, sampai dengan camat, RT, RW, ya Tuhan, menjadi yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Mereka semua dapat melayani negara kami ya Tuhan, negara Indonesia yang saat ini mengalami masih dalam masa pandemi dan segala akibatnya ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka semua dapat melakukan, mengerjakan semua yang diperlukan bagi masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Dan kami percaya ya Tuhan, satu saat Engkau telah lewatkan semua segala pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau akan menyertai kami semua, jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang berusaha, yang bekerja, yang berdagang Tuhan. Limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan, jemaat Sinai. Kiranya ya Tuhan di tempat ini boleh ya Tuhan bertambah-tambah jiwa-jiwa baru ya Tuhan, yang boleh berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Engkau akan menyertai dalam perjalanan sidang Tuhan untuk pulang. Kiranya Engkau memimpin, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku